331. Kau sudah melihat hasil tes itu dengan jelas bukan? Tanya William pada Kelvin saat mereka sudah berada di luar ruangan. Kelvin namun pandangannya kini terisi penuh oleh wajah Cila yang nampak menatapnya dengan wajah sendu. Lalu apa yang saat ini ingin kau lakukan? Tanya William lagi walaupun Kelvin tidak menjawab pertanyaannya. Sebaiknya kita bahas masalah ini di luar, ucap Gary melihat Kelvin masih tidak bergeming. William mendengus, lalu berjalan lebih dulu meninggalkan para sahabatnya yang masih termangu di tempatnya. Aku sangat membenci keadaan seperti ini, kutuk William sambil terus melangkah. Kelvin, suara Gary terdengar tinggi. Sebab Kelvin terlalu lama mengabaikan segala pertanyaan dari mereka. Kita bahas masalah ini di rumahku saja, ucap Kelvin dengan datar setelah cukup lama terdiam. Gary dan lainnya mengangguk setuju. Sedangkan Bianca, wanita itu hanya diam sambil mengelus rambut putrinya. Tak menunggu lama, mereka pun berjalan meninggalkan rumah sakit menuju kediaman Kelvin selama tinggal di kota C. Suasana di ruangan tamu rumah Kelvin saat ini nampak tegang oleh tatapan keempat pria yang kini menatap Kelvin dengan tajam. Minggu depan aku akan membawa Bianca dan Cila ke mansion utama, ucap Kelvin menatap pada William. William menarik sudut bibirnya ke samping. Apa yang ingin kau lakukan? Tantang William. Aku akan memperkenalkan Bianca dan Cila sebagai calon istriku dan darah dagingku sebagai bentuk pertanggungjawabanku, ucap Kelvin dengan tegas. Sontak ucapan Kelvin membuat keempat pria itu semakin menatapnya tajam. Tidak perlu, sahut Bianca menatap pada Kelvin hingga kini pandangan semua orang tertuju kepadanya. Aku memang membutuhkan pertanggungjawaban dari Kelvin namun tidak untuk menikahiku. Aku hanya ingin dia bertanggung jawab sebagai ayah dari anakku dengan memberikan kasih sayang yang selama ini Cila dambakan. Namun tidak untuk menikah. Aku dan Kelvin bisa memberikan kasih sayang pada Cila tanpa terikat dalam hubungan pernikahan. Sekalipun, tolak Bianca dengan tegas. Dan aku tidak akan mengabulkan permintaanmu jika kau tidak mau menikah denganku, balas Kelvin tak kalah tegas. Aku tidak ingin menikah dengan pria yang sama sekali tidak mengharapkan kehadiranku. Pernikahan itu bukanlah hubungan yang main-main. Dan aku tidak ingin terikat dalam hubungan yang salah, balas Bianca lagi. Mom. Kenapa Mom dan Daddy bertengkar? Ucap Cila merasa takut saat melihat wajah tegang Mommy dan Dedinya. Bianca. Tegur Reno agar Bianca sadar akan kehadiran Cila di antara mereka. Cila. Maafkan Mom. Bianca memeluk erat Cila dengan perasaan bersalah. Pembicaraan mereka pun kembali berlanjut saat Cila sudah mulai tenang. Menurutku keputusan Kelvin sudah tepat untuk menikahi Bianca. Karena bagaimanapun, status hubungan kedua orang tua sangat berpengaruh penting bagi kehidupan Cila selanjutnya. Terang Dika. Ucapan Bianca melayang begitu saja di udara saat tangan Gary naik ke atas seakan meminta Bianca tidak menjawab ucapannya. Aku setuju. Aku juga tidak ingin jika keponakanku hidup dalam hubungan kedua orang tuanya yang tidak jelas, tambah William. Jangan memaksaku jika aku tidak ingin. Tolak Bianca lagi. Dan harus kau ingat, jika aku tidak akan memberikan pertanggungjawaban apapun jika kau tidak mau menikah denganku, tekan Kelvin yang membuat Bianca terdiam sambil meneteskan air mata di kedua pipinya. 332. Setelah perdebatan hari itu, akhirnya mau tidak mau Bianca pun harus menyetujui keinginan Kelvin untuk menikahinya sebagai bentuk tanggung jawab atas anaknya. Lagi pula Bianca bukanlah ibu yang egois yang hanya mementingkan keinginannya sendiri tanpa memikirkan nasib anaknya yang sudah lama merindukan sosok ayahnya. Seminggu kemudian, Bianca, William,
Kelvin dan Cilla yang berada dalam gendongan Kelvin nampak memasuki mansion utama keluarga Arnold. "Ini rumah Daddy?" tanya Cilla sambil menatap takjub kemewahan mansion di depannya. "Iya. Dan ini juga akan menjadi mansion milikmu," ucap Kelvin sambil mengelus rambut Cilla. Pria dingin itu kini terlihat lebih hangat kepada Cilla walaupun tidak demikian dengan Bianca. "Iya." Setelah mengetahui fakta jika Cilla adalah anak kandungnya, Kelvin pun mulai menunjukkan jati dirinya sebagai seorang daddy yang baik untuk Cilla. Bahkan dalam beberapa hari belakangan, Kelvin meminta agar Cilla menginap di rumahnya yang ada di kota C. Kelvin juga turut menyambangi kediaman Bianca untuk menemui ibu Bianca untuk melakukan permohonan maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan kepada Bianca. Dan sesuai janji Kelvin minggu lalu, hari ini ia pun membawa Bianca beserta Cilla bertemu dengan kedua orang tuanya untuk memperkenalkan Cilla sebagai anaknya dan Bianca sebagai calon istrinya. Sedangkan Gary dan Reno sudah kembali beberapa hari yang lalu ke negara masing-masing karena banyak pekerjaan yang menumpuk telah menanti mereka setelah lama ditinggalkan untuk mengurus permasalahan yang tengah dihadapi sahabat mereka, William. Saat masuk ke dalam mansion, Mami Merlin dikejutkan oleh kedatangan kedua putranya yang datang sambil membawa seorang wanita dan anak kecil dalam gendongan Kelvin. "William, Kelvin." Mami Merlin menatap kedua putranya secara bergantian seakan menuntut sebuah penjelasan atas apa yang dilihatnya. "William, Kelvin. Ayo duduk dulu." Dan ajak wanita itu untuk duduk. Titah kakek Hendro yang sejak tadi memperhatikan tingkah kedua cucunya dari jauh. William dan Kelvin menuruti. Tak lama seorang pelayan pun datang meletakkan minuman di atas meja untuk mereka. "Jadi angin apa yang membawa kalian datang ke sini?" tanya kakak Hendro tanpa basa-basi. "Kedatanganku ke sini untuk memperkenalkan kepada kakek dan mami jika wanita yang berada di sampingku saat ini adalah calon istriku dan anak yang kini berada dalam pangkuanku adalah anak kandungku." Kep Kelvin dengan nada biasa saja tanpa ada rasa takut di dalamnya. "Apa?" Mami Merlin nampak terkejut. Begitu pula dengan kakek Hendro. Sedangkan William, pria itu nampak memijit pelipisnya yang terasa sakit sebab melihat sikap kakaknya yang terkesan santai tanpa rasa bersalah sekalipun. "Jadi kapan kalian akan menikah?" tanya kakek Hendro tanpa meminta penjelasan apapun pada cucu tertuanya. Rasanya pria lanjut usia itu sudah sangat malas mempertanyakan sesuatu yang akan membuat kepalanya terasa sakit dengan jawaban Kelvin nantinya. Satu minggu lagi aku dan Bianca akan menikah di kota C. Balas Kelvin lagi. "Kenapa baru sekarang kau bertanggung jawab?" timpal Mami Merlin yang sepertinya cukup memahami keadaan yang terjadi. "Karena aku baru mengetahui jika Cilla adalah anakku dan cucu kandung Mami," balas Kelvin. "Nenek," suara Cilla terdengar mengalun. Menatap pada Mami Merlin dengan mata berkedip-kedip. "Cucuku." Mami Merlin buru-buru berjalan ke arah cucunya lalu menggendongnya. "Aku sungguh tidak menyangka jika setelah kematian kekasihnya Kelvin masih memiliki nafsu sehingga berhasil memberikan cucu untukku." Batin Mami Merlin. 333. William mengusap lembut wajah bulenya dengan kedua tangannya saat kata, "Sah," itu mulai terdengar. William menghela nafas lega. Karena hari yang ditunggu-tunggunya akhirnya datang juga. Di mana Bianca dan Kelvin akhirnya sudah sah menjadi sepasang suami istri di mata hukum dan agama. 1 bulan sudah ia habiskan untuk mengurus permasalahan yang sudah sejak lama membebani pemikirannya. Akhirnya penantian dan perjuangannya selama ini berbuah manis. Ketakutan yang sempat menghantuinya pun sirna sudah. Dan hari itu juga, setelah menjadi saksi akan bersatunya kedua orang tua dari gadis kecil bernama Cilla, William pun memutuskan untuk langsung berangkat ke ibu kota untuk menjelaskan setiap kejadian dan kebenaran yang terjadi pada istri tercintanya. "Rani, baby, aku akan menjemput kalian pulang."
Gumam William saat pesawat mulai mengudara. Setelah 16 jam lebih mengudara, akhirnya William pun telah kembali menginjakkan kakinya di tanah air. Tet. Suara langkah kaki yang mengarah ke arahnya membuat perhatian William teralihkan dari ponselnya. Gary, Kiara. William menyematkan senyuman tampannya saat melihat Gary, Kiara dan Baby Ray dalam gendongan Kiara tengah berjalan ke arahnya. Akhirnya perjuanganmu membuahkan hasil, ucap Gary menepuk pundak William. William melebarkan senyuman. Semuanya tidak lepas dari bantuan kalian, balas William dengan tulus. Gary tersenyum. Aku percaya kau pasti bisa menyelesaikannya, ucap Kiara dengan senyuman manisnya. Terima kasih telah banyak mendoakanku selama ini, balas William mengingat setiap pesan yang dikirimkan Kiara lewat media sosialnya. Kiara tersenyum sebagai jawaban. Apa kau masih sudah tidak sabar menjemput istrimu? Ledek Gary melihat wajah lelah William. Sepertinya aku harus tidur sejenak sebelum menjemput istriku. Kalau tidak dia akan takut melihat wajahku yang seperti ini, balas William. Karena saat ini kantong matanya sudah nampak menghitam yang memperlihatkan betapa William sangat sulit untuk tidur selama 1 bulan terakhir ini. Baiklah, ayo, aku akan mengantarkanmu untuk pulang ke apartemenmu, ucap Gary yang diangguki oleh William. William memasuki kamarnya yang sudah hampir 1 bulan ini tidak ditempatinya dengan senyuman terkembang di kedua sudut bibirnya. Aroma khas vanila istrinya pun mulai menusuk ke dalam indera penciumannya saat sudah berada di dekat ranjang. Rania, aku sungguh merindukanmu, ucap William lalu menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Tunggulah sebentar lagi. Aku akan menjemputmu dan anak kita kembali ke dalam pelukanku, guman William sambil memejamkan kedua kelopak matanya. Tak membutuhkan waktu lama. Akhirnya mata yang sudah nampak begitu lelah itu pun akhirnya terpejam. William pun mulai terhanyut dalam mimpi yang akan membawanya kembali menjemput pujaan hatinya. Di tempat yang berbeda, seorang wanita yang sudah sangat merindukan sosok suaminya itu nampak menangis menatap pada gelapnya malam dari atas balkon sambil mengelus perut buncitnya. Apa William tidak menepati janjinya untuk datang menjemputku? Apakah dia lebih memilih bertanggung jawab pada wanita itu dan anaknya dan memilih meninggalkan aku? Segala pikiran buruk mulai menghantui wanita hamil sensitif itu. Jika di awal ialah yang meminta suaminya untuk meninggalkannya, namun saat ini ia justru tidak ingin kehilangan sosok suaminya. Jika aku terus memikirkan nasib gadis kecil itu, lalu bagaimana dengan anakku? Anakku juga membutuhkan kasih sayang dari ayahnya. Wanita itu semakin menangis sambil memeluk erat perut buncitnya seakan meminta kekuatan dari bayi yang kini tengah bersemayam di dalam perutnya. 334. Hujan deras pagi ini menemani Rania yang sedang termenung di dalam kamarnya sambil mengelus lembut perutnya yang membuncit. Hari ini Rania memutuskan untuk tidak berjualan dan lebih memilih menghabiskan waktunya seorang diri di dalam kamarnya. Dan hari ini Rania juga membebaskan karyawannya untuk bermain sepuas mereka sebelum esok hari mereka sudah kembali berjualan. William, sedang apa kau saat ini? Kenapa kau tidak membalas pesanku? Air mata Rania kembali menetes. Tangannya pun terus membuka aplikasi pesannya berharap suaminya sudah membalas pesan yang ia kirim sejak kemarin sore. Namun sayang beribu sayang. Hingga sampai pagi ini William sama sekali tidak membalas pesannya bahkan membacanya. Kiks. Apa dia benar-benar akan meninggalkan aku dan bayi kami? Ucap Rania dalam tangisan. Suara perutnya yang berbunyi dengan keras membuat Rania tersadar dari lamunannya. Apa kau sudah lapar lagi? Tanya Rania pada janinnya. Tak ingin membuat bayinya kelaparan, Rania pun segera turun dari ranjang lalu keluar dari dalam kamarnya menuju dapur. Rasanya lapar sekali. Gumam Rania lalu mengambil nasi dan lauk pauk ke dalam piring. Setelah menghabiskan 1 piring nasi dengan porsi yang cukup banyak,
Rania pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Lagi-lagi Rania kembali mengecek pesan masuk di layar ponselnya berharap jika William sudah membalas pesannya. Namun tetap saja, pesan yang dikirimnya masih saja belum dibaca oleh suaminya itu. Hingga siang harinya, Rania pun masih larut dalam lamunannya. Merasa sudah tidak betah berada di dalam kamar, Rania pun memilih untuk keluar menuju balkon. Hujannya sudah berhenti. Gumam Rania menatap langit yang sudah mulai cerah dan sinar matahari yang mulai menyengat kulit. Rania menghela nafas panjang. Lagi dan lagi bayangan suaminya terlintas begitu saja di depan matanya. Sikap William yang hangat dan manis 1 bulan yang lalu masih tersimpan jelas di memorinya. Sedangkan di lantai 1 ruko Rania, seorang pria yang baru saja sampai setelah melewati 8 jam perjalanan itu nampak mengerutkan keningnya saat melihat ruko istrinya nampak kosong dan tiada tanda untuk berjual. Apa Rania tidak jualan hari ini? Gumam pria itu sambil terus berjalan masuk ke dalam ruko. Untung saja ia masih menyimpan kunci cadangan untuk naik ke lantai 2 yang sangat dibutuhkan jika keadaan seperti saat ini. Rania. Di mana dia? Gumam pria itu terus berjalan menyusuri setiap ruangan namun tidak mendapatkan sosok istrinya di mana saja. Pria itu tak putus asa, langkah kakinya pun terus berjalan hingga sampai di depan pintu kamar istrinya. Tak membuang waktu lama dalam meragu, pria itu pun membuka pintu kamar istrinya. Dan lagi-lagi sosok yang dicarinya tak kunjung didapatkannya walau ia sudah mencarinya di dalam kamar mandi. Di mana Rania? Pria itu begitu panik. Saat mengingat satu tempat yang belum lihat membuat pria itu segera melangkah menuju arah tempat itu berada. Namun saat sudah sampai di tempat itu, pria itu langsung tertegun saat mendengar namanya disebut. William, aku sangat merindukanmu. Lirih Rania sambil memejamkan kedua matanya erat. Meresapi setiap kehangatan yang diberikan oleh suaminya sebelum badai itu datang. Aku juga sangat merindukanmu, bisik seseorang secara tiba-tiba di daun telinganya. Kenapa aku seperti mendengar suara William? Gumam Rania tanpa menatap ke arah belakangnya. Apa aku begitu merindukan dirinya sehingga di dalam lamunanku suaranya pun ikut terdengar? Rania tersenyum getir. Menatap langit yang cerah itu dengan mata mengembut. Bersambung.